Assalamualaikum. Kalau perbandingan ya antara yang vaksin dan belum divaksin, alhamdulillah ternyata sesuai harapan yang vaksin itu lebih solid. Peluang kena COVID lebih minim, dan kalaupun kena, tingkat keparahannya juga lebih ringan, yaitu khususnya yang vaksinnya 2 kali. Tapi kalau vaksinnya 100 kali, wah gila itu malah mati. Tapi tetap aja orang penasaran. Kalau antibodinya gimana? Mantepan mana ya antara penyintas atau hasil vaksin? Kebetulan saya dapat info antara lain dari kanalnya Medicine with Dr. Moran, mengutip dari penelitian di Israel. Dibandingkan di situ, penyintas yang pernah kena terus sembuh dari COVID dan belum vaksin, dengan yang nggak pernah kena tapi sudah vaksin 2 kali, dan juga penyintas yang pernah kena dan sudah vaksin. Ternyata gimana coba hasilnya? Ternyata ya, sebelum hasil penelitiannya, mesti disampaikan disclaimer dan catatan dulu. Takutnya ada yang salah persepsi dan salah sangka. Buaya timbul disangka mati, malah belok ke batun. Catatan dan disclaimernya seperti ini ya. Pertama, penelitian tersebut di Israel. Bukan di Semarang, bukan di Gombel, tapi di Israel. Dan di sana orang-orang vaksinnya pakai Pfizer, bukan pakai vaksin campak. Nah, kalau vaksin campak ini imunisasi sih biasanya ya, buat anak-anak kecil. Keduanya, penelitiannya sifatnya observasi, jadi bukan jelimet mencermati kandungan-kandungan di dalam darah atau apa. Catatan ketiga, observasinya masih sifatnya jangka pendek. Kalau 5 tahun ke depan gimana, walahu alam. COVID-nya sendiri baru 2 tahun sih. Sampelnya juga itu masih sifatnya terbatas. Dan kesimpulannya itu juga bersifat hasil rata-rata. Kalau orang per orang itu bisa beda-beda situasinya. Dan seterusnya ada keterbatasan lain. Nah, setelah catatan disclaimer, yuk sekarang kita tinjau kesimpulan penelitiannya. Ternyata Pak Lurah itu rambutnya jabrik. Ini bukan kesimpulan soal rambut lurah, ding. Walah, nggak tahu tuh. Di Israel sana ada lurah atau enggak. Jangan-jangan adanya malah Pak Cimut. Kalau di Indonesia itu kan camat ya. Di sana itu Cimut. Tabu siai kabeh ben kapok. Serius sekarang. Ternyata ya, secara rata-rata penyintas COVID itu jauh lebih jos antibodinya daripada yang divaksin 2 kali. Dan bukan sekedar lebih jos sedikit gitu, melainkan sampai sekitar 13 kali lipat. Walah, boleh di googling sendiri hasil penelitiannya kalau nggak percaya. Sedangkan penyintas yang divaksin dengan penyintas yang belum vaksin itu beda, hampir nggak ada bedanya. Apa pelajarannya di sini? Yang sudah pada vaksin 2 kali itu jangan jumawa. Itu pelajaran pertama. Emang sih dibanding yang belum vaksin kalian lebih kuat, tapi kuatnya itu masih nggak seberapa dibanding rata-rata penyintas. Karena itu tetaplah waspada, jaga diri sebaik-baiknya, ikuti prokes dan ikuti pola hidup sehat. Ibarat kata ya, kalian itu buah semangka, buah kedondong. Dibanding tomat, kalian lebih kuat dong. Tapi dibanding durian itu nggak ada apa-apanya. Apalagi durian matang di pohon. Maknyus itu rasanya. Kok malah membahas soal hortikultura. Sorry. Pelajaran lain itu untuk para penyintas. Kalau kalian belum divaksin, jangan galau suralau, resah gelisah. Kalian insya Allah baik-baik saja. Walaupun antibodi banyak, jangan jumawa juga, ya kan? Oke lah, soal antibodi COVID, rata-rata penyintas punya lebih banyak. Tapi, emangnya penyakit di dunia ini cuma COVID? Enggak kan ya? Kalau paru-paru kemarin sempat kena pneumonia, terus kena efek long COVID juga, itu jangan-jangan secara umum kalian lebih lemah daripada masyarakat kebanyakan. Apalagi kalau kalian punya komorbid atau penyakit penyerta. Apalagi kalau kalian umurnya sudah 95 tahun. Walah, ekstrim bingit. Jadi ya, tetaplah kita semua harus banyak introspeksi dan istighfar. Dan kalau punya hutang, cicilan harus tetap dibayar. Jangan sampai lupa. Kau terus tekan cicilan barang. Jauh bener. Intinya tuh ya, di dunia ini tidak ada jagoan yang sejati. Semua pasti ada kelemahannya. Ayam jago aja itu bisa juga karena penyakit flu burung dan pileren.
Padahal ya, ayam jago itu ya jago, ya kan. Nggak pernah dia kena sakit gigi. Wong ayam kok. Gigi sebelah mana coba yang bakalan sakit? Kuat kan berarti. Tapi kalau kena pileran, ya juga. Loh, ini kalau diterus-terusin makin ngaco nih. Penyintas COVID malah disama-samain sama ayam. Kalau sama anak meri masih rada, gak mending juga, ding. Udah, segini dulu. Terima kasih. Wassalam.